Kita punya jabatan, jabatan itu membuat kita menjadi lebih baik, berarti berkah. Kita punya anak, punya keluarga, dalam keluarga itu kita menjadi lebih baik, berarti berkah. Berkah itu bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Itu berkah. Ya. Jadi berkah itu mungkin nilainya kecil, tapi ketika mampu memberi manfaat untuk orang lain, berkah. Nah, bedanya apa? Berkahnya orang kaya berarti dengan hartanya, manfaatnya. Berkahnya orang miskin berarti dengan kesabarannya. Ya. Berkahnya ustadz dengan apa? Dengan bicaranya. Ya, semua ada apa? Ada faksinya masing-masing. Ya. Jadi kalau sedekahnya orang kaya ya dengan hartanya, ibadahnya orang kaya dengan hartanya, ibadahnya orang miskin dengan sabarnya, ibadahnya para dosen, para guru ya dengan ucapannya, dengan kalimatnya, itu ibadah. Kemudian yang kedua, barakah silaturahim itu apa? Dipanjangkan usianya. Apa makna dipanjangkan usianya? Bukan berarti yang sudah dipatok sama Allah misalnya 70 tahun ditambah jadi 80, bukan. Sepakat para ahli hadis bahwa yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya adalah dibarokahkan. Ya. Apa tuh? Mungkin usianya sebentar, cuma 50, 60, tapi namanya harum di dunia ini. Berarti berkah di usianya. Ya. Banyak orang yang hidupnya lama di dunia, ketika meninggal selesai, gak ada ceritanya. Tapi ada orang yang hidupnya sebentar, tapi namanya dikenang. Itu berarti apa? Usianya berkah. Ya, usianya berkah. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Mau berkah hidup kita atau tidak? Ya, makanya selama kita masih mampu, kerjakan untuk orang lain. Sekarang tuh bermanfaat tuh macamnya banyak. Bisa nulis sehingga karya kita dikenal, bisa menjadi bagian dari sosial, kita bantu orang sehingga kebaikan kita dikenal, bisa apa lagi? Banyak macamnya, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita dikenal. Karena apa? Karena ilmunya, karena karyanya, karena dedikasinya. Ya. Jadi ada yang bilang begini, jangan menangis ketika Ramadan tuh pergi meninggalkan kita, karena Ramadan akan datang kembali. Menangislah ketika Ramadan datang kembali, kita sudah nggak ada di muka bumi, nggak bisa lagi berarti. Ya, maka pertama akan diberkahkan rezekinya, kedua akan diberkahkan usianya. Itu esensi dari halal bihalal. Yang ketiga, esensinya adalah menjaga keharmonisan antar umat beragama. Ini yang paling penting. Kalau kita bicara Islam, Bapak Ibu sekalian, Islam itu ada 3 landasan. Ada akidah, ada syariah, ada muamalah. Akidah ini hubungan kita dengan Tuhan, sebut dengan tauhid bahasa kita. Ya. Ini dengan tauhid. Yang kedua ada syariah. Syariah ini ranahnya fikih. Fikih maknanya al-fahmu. Ada orang berbeda pendapat dan sebagainya. Ranahnya adalah saling memahami. Tapi 2 hal ini akan bisa terjaga dengan yang ketiga, namanya muamalah. Muamalah itu bahasa lainnya adalah adab atau akhlak. Kita bisa menghargai umat yang lain karena kita punya akhlak. Umat lain bisa menghargai kita karena ada akhlak. Sehingga akhlak itu akan membungkus semuanya. Orang lain merayakan hari besar agamanya yang lain, kita menghargai itu karena ada akhlak di situ. Kita sama-sama punya agama, sama-sama punya keyakinan. Maka akhlak dipakai di situ. Ya. Kita juga merayakan, yang lain ikut. Ya, misalnya menjaga, menghormati, di situ ada akhlak. Maka ada pepatah mengatakan al-adabu fauqa ilmu. Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Para ulama dulu ya, itu belajar adab itu. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan saya ta'alamtul adab salasina sana. Saya belajar adab itu 30 tahun. Tapi belajar ilmu cukup 20 tahun. Artinya apa? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena kalau orang beradab kemudian berilmu, setinggi apapun ilmunya, adabnya pasti nomor 1. Dia akan menghormati yang lain, pendapat yang lain, ya. Karena beda pendapat dan beda pendapatan kadang-kadang beda. Beda pendapat dan pendapatan kadang-kadang beda. Maka menghargai itu penting. Dengan apa? Dengan adab.
Tapi kalau orang kurang adab, ada istilah kurang adab tuh bahasa lainnya kurang ajar katanya begitu. Ya bahasa lainnya. Oh mungkin gelarnya banyak, titelnya banyak, tapi gak menghargai orang, kemudian ngasih tahu orang di depan umum, ya itu kurang adabnya. Kenapa? Terlalu banyak ilmunya sehingga adabnya ketutup sama ilmunya. Padahal Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan adab dulu baru ilmu. Ketika adab ditaruh di atas, setinggi apapun ilmu kita, ingat ada yang lebih tinggi. Ya. Setingginya langit masih ada langit di atas langit, serendahnya bumi masih ada bumi di bawah bumi. Artinya apa? Gak boleh kita merendah terlalu rendah, gak boleh kita meninggi terlalu tinggi. Di mana posisi kita? Pertengahan saja. Hidup di dunia itu jangan terlalu sombong dengan apa yang kita punya. Kata bumi apa? Hei, kamu hari ini di atas bumi, besok kamu setelan dalam bumi. Ya, artinya gak bisa kita sombongkan. Jadi selama kita jadi manusia, harus bisa menghargai sesama manusia. Maka adab ini penting.